Saya Bagus Satrio Utomo dari kelas TMPO 1 nomor presensi 4 ingin mempresentasikan hasil video saya, marketing strategi. Strategi marketing, strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang bertujuan untuk menarik pelanggan karena terdapat suatu hal yang sangat menarik. Contoh strategi pemasaran. Yang pertama, manfaatkan mesin pencari atau hashtag. Yang kedua, buka program afiliasi. Yang ketiga, menggunakan platform media sosial. Yang keempat, memanfaatkan konten. Yang kelima, menggunakan jasa influencer. Yang keenam, melakukan pemasaran email. Yang ketujuh, sosialisasi publik. Konsep IDES, attention atau perhatian. Yang kedua, interest atau minat. Yang ketiga, desire adalah keinginan. Yang action adalah tindakan. Satisfaction adalah kepuasan pelanggan. Tujuan pemasaran menimbulkan kepuasan bagi konsumen atau bagi pelanggannya. 5 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi, production konsep, yaitu produk harga murah dan ada di mana-mana. Yang kedua, konsep produk konsep, yaitu pusat perhatian hanya pada teknis pembuatan saja dan to please oneself. Yang ketiga, konsep penjualan, selling konsep, yaitu menjual barang dengan berbagai teknik produksi. Yang keempat, konsep pasar, marketing konsep, yaitu memperhatikan selera dan kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kelima terakhir, konsep pemasaran berwawasan sosial, society konsep, responsibility, yaitu tanggung jawab moral untuk melayani pelanggan dengan baik dan benar. Kepuasan customer atau customer satisfaction, kepuasan pelanggan, yaitu untuk memelihara langganan maka pelanggan harus memperoleh kepuasan melalui nilai lebih yang diterimanya dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang. Marketing konsep, 3 komponen konsep pemasaran. Yang pertama adalah customer orientation atau orientasi pelanggan, kenali pelanggan. Terus yang kedua adalah organizational integrasi atau dekati pelanggan. Yang ketiga adalah goal achievement atau mencapai tujuan target tersebut. Apa, siapa, dan bagaimana memasarkannya merupakan 3 pertanyaan pokok dalam pemasaran. Pemasaran suatu komoditi adalah melalui fungsi-fungsi yang dapat dalam marketing yang meliputi 3 fungsi. Yang pertama, fungsi yang melakukan pertukaran. Yang kedua, fungsi yang melakukan kegiatan fisik barang. Yang ketiga, fungsi yang memberikan fasilitas atau kemudahan. Komoditi yang dipasarkan. Para wirausaha memasarkan berbagai jenis barang dan jasa seperti 1. Barang konsumsi, convenience good, shopping good, specialty good, instant good, dan bulk goods. Yang kedua, barang hasil bumi. Yang ketiga, barang industri. Yang keempat, jasa. Siapa yang memasarkannya? Yaitu lembaga, organisasi, atau individu. Yang kedua, ada bagaimana memasarkannya, yaitu melihat fungsi. Strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan yang menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan sasaran tersebut. Pengembangan produk pada suatu perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai tahap yang biasanya diikuti dalam pengembangan produk adalah adanya suatu ide, penyaringan ide, pengembangan ide, pembuatan percobaan, analisis usaha, percobaan penjualan di pasar, dan tujuan pengembangan produk yaitu memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, memenangkan persaingan. Ketiga, meningkatkan jumlah penjualan. Keempat, mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang terakhir, mencegah kebosanan konsumen. Turbo marketing. Yang pertama adalah
pertempuran. Marketing dari tahun ke tahun selalu berubah. Yang kedua, kecepatan layanan merupakan tuntutan konsumen pada masa kini. Yang ketiga, ada produsen memulai dengan strategi memproduksi, melayani dan mengirimkan barang lebih cepat dari saingannya. Mega marketing adalah koordinasi yang strategi dari keahlian ekonomi, psikologi, politik, dan keahlian public relation untuk mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk memasuki suatu pasar tertentu. Marketing plan dibutuhkan oleh semua perusahaan. Pegangan bagi semua perilaku marketing di perusahaan. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai alat belajar bagi seluruh jajaran perusahaan. 9. Proses pembuatan marketing plan atau rencana pemasaran. Yang pertama, peninjauan umum kinerja usaha. Yang kedua, analisa pasar. Yang ketiga, problema utama dan peluang. Yang keempat, isu-isu penting. Yang kelima, penetapan tujuan usaha. Yang keenam, strategi marketing utama. Yang ketujuh, strategi marketing terpadu dan penjadwalannya. Yang kedelapan, ada rencana alternatif. Yang kesembilan dan terakhir, teknik evaluasi. Menyusun marketing plan atau menyusun rencana pemasaran. Marketing plan memuat hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisa situasi SWOT. Yang kedua, tujuan pemasaran, marketing objektif. Yang ketiga, ada strategi inti atau core strategi. Yang keempat, jadwal pelaksanaan action plan. Yang kelima, ada anggaran pemasaran, marketing budget. Yang keenam, ada mengontrol situasi tertentu.